time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, kita lanjutkan pelajaran ya. Kemarin kita telah mempelajari pendidikan Pancasila, yaitu masalah gotong royong. Ada yang tahu di tempat kita mengadakan gotong royong itu setiap hari apa? Jumat itu hari Jumat bersih ya, Jumat bersih libur lingkungan. Ada yang di antara kalian yang tahu apa gotong royong? Apa gotong royong? Iya, membersihkan lingkungan bersama, bekerja secara bersama-sama, yaitu bekerja secara bersama-sama, yaitu membersihkan baik kelas maupun lingkungan sekolah. Ada juga yang membersihkan yaitu di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian di lingkungan masyarakat contohnya apa? Di mana? Masjid atau Ya. Iya, di masjid ya. Itu adalah gotong royong lingkungan masyarakat. Pernah nggak kalian ikuti gotong royong di sekitar masyarakat? Gotong royong di membersihkan halaman masjid, ada yang ngepel, ada yang membuang sampah, ya. Kalau kita di sekolah, kelas kita perlu dibersihkan nggak? Perlu dirapikan nggak? Dengan cara gimana? Dengan cara gimana? Kalau di dalam kelas yaitu dengan kelas. Ya, udah dibentuk regunya. Nah, ya ada regunya masing-masing setiap pelaksanaan piket kelas dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya. Selain piket kelas, kita juga perlu membersihkan lingkungan, yaitu dengan cara gimana? Dengan cara gimana? Tadi kan sudah dijelaskan gotong royong itu adalah dikerjakan secara bersama-sama, saling membantu, mana yang membutuhkan. Nah, kalau di lingkungan kita, ya, lingkungan kita kan karena luas ya, dari depan kantor sampai ke belakang, di depan, di belakang itu perlu dibersihkan. Maka perlu gotong royong. Ya, gotong royong itu apa aja yang dilakukan gotong royong? Menyapu, kemudian apa lagi? Menyiram, kemudian apa lagi? Memungut sampah. Ya. Nah, dalam memungut sampah kita harus memilah sampah, ya, supaya bersih. Memilah sampah itu artinya sampah plastik disendirikan, kemudian sampah daun-daun disendirikan, kemudian sampah yang membahayakan seperti beling, ya, kaca beling ya, beling kaca itu juga disendirikan, ya, supaya apa? Supaya bersih. Kemudian kalau kita sudah memilah-milah jenis sampah itu, ya, coba yang sampah daun-daun bisa didaur ulang apa? Buat kompos. Yaitu kompos itu adalah untuk apa? Pupuk, ya, bisa nanti dimanfaatkan untuk pupuk tanaman yang ada di taman bunga. Tanaman yang ada di taman bunga. Kalian nanam bunga nggak? Nah, itu dimanfaatkan pupuk dari kompos yang bahan-bahannya adalah
pupuk dibuka ya didaur ulang dicampur dengan tanah campurnya ini supaya menjadi kompos ya pupuk. Nah itu bisa nanti dimanfaatkan untuk pupuk supaya apa dipupuk tanamannya supaya subur ya. Tanaman apabila dipupuk akan subur. Kemudian sampah yang berbentuk misalkan setik es krim, sedotan, kemudian yang berbentuk plastik yang bisa didaur ulang ya seperti apa tadi setik es krim ya, kemudian sedotan bisa dimanfaatkan untuk apa? Membuat kreatif ya, kayak apa aja? Rakal ya, rakal ya. Contohnya apa? Membuat rumah-rumah, kemudian membentuk pot bunga, kemudian membuat otak pensil, kemudian dari jenis botol membuat apa? Ya itu hiasan dinding, kemudian teknik apa sih? Untuk membuat tas ya? Oh iya bisa buat tas. Nah nanti ada ya contohnya ya. Coba. Nah ini tadi apa? Sampah yang berbentuk apa? Sedik es, kemudian sedotan, ya. Kemudian sampah yang tadi membahayakan, yang bening, itu harus diapakan? Harus ditimbun, ditimbun supaya tidak apa? Tidak membahayakan diri kita. Nah itu kita memilah-milah sampah dari hasil dari gotong royong ya. Nah kemudian kita juga harus apa? Dalam gotong royong kita apa? Harus bekerja sama ya Mbak. Kolaborasi ya. Kolaborasi adalah kerjasama yang baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang perempuan ambil sapu, nyapu, yang laki-laki mungut sampah ya. Gak usah disuruh lagi, kita harus punya rasa tanggung jawab ya. Kita harus punya rasa tanggung jawab. Oh saya anak sekolah, sekolah ini adalah sekolah saya, jadi saya siap membersihkan ya. Dengan cara apa? Kerja sama ya, dengan kerja sama, dengan cara apa tadi membentuk regu piket ya. Kalau setiap hari kan ada regu piket ya untuk membersihkan kelas maupun di luar kelas. Kemudian tadi sudah disebut juga setiap hari Jumat ya kita ada bersih lingkungan tadi yang menggunakan gotong royong ya. Coba dari penjelasan itu ada yang kurang paham, boleh ditanyakan? Ya, Aska, ada yang ditanyakan? Enggak. Yang lain? Udah paham? Ya. Masalah apa tadi? Apa tadi yang dimakan gotong royong? Kerja sama ya. Kemudian sekarang kalau nggak ada yang tanya, ibu yang tanya dan jawab ya. Dan jawab ya, yang nggak bisa jawab udah lagi ya. Coba tadi udah beritahu bahwa kita bukan hanya di lingkungan sekolah kita melaksanakan gotong royong, tapi di lingkungan mana? Ya, di lingkungan apa? Lebih tepatnya di lingkungan apa? Masyarakat ya, yang bertempat di mana? Di lingkungan masjid atau musola. Ya, jelas ya? Paham ya? Jadi kalau setiap hari Jumat nggak usah disuruh lagi. Ya, kita mengadakan kerjasama berarti kita berkolaborasi dengan secara bersama-sama yaitu gotong royong membersihkan lingkungan
pertemuan sampai di sini. Marilah kita sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.